Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Aidina Garden, bertemu kembali dengan saya dan lagi-lagi kita bertemu dengan Pak Woh. Wah, Apa kabarnya Pak Woh? baik, sehat. Sehat selalu. Ini adalah Pak Woh dan kita lama nggak muncul ya Pak Woh ya. Iya, Buat konten, dan kesempatan kali ini nanti kita akan menyampaikan sebuah konten yang tampaknya akan bermanfaat untuk kita, terutama yang suka cacah-cacah aglonema atau budidaya aglonema. Seperti apa? Kita mulai dulu. Kita berada di nurserynya Pak Woh di PK Flowers, Kartosuro, Sukoharjo. Diningrat. Baik Pak Woh, ini tadi saya berkeliling ke nurserynya jenengan, ada beberapa tanian yang sehat-sehat di sini. Ada ini apa nih Pak? Ini skada, Ada ini goliat. lihat seger-seger ya Pak ya. Iya, Apalagi nih? masih banyak lagi. Banyak ya? Masih banyak lagi. Oke, ini ada monlek dan lain-lain Pak Woh ya. Iya, Ini mengobati penasaran saya yang masih pemula ya. Ini sebenarnya hal-hal yang kita hindari Pak Woh, agar propagasi atau cacah aglo kita ini bisa sukses atau tidak lonyot begitu Pak Woh. Jadi mungkin Pak Woh punya tip atau trik untuk menghindari kesalahan dalam budidaya aglonema. ya terutama kalau milih aglo yang mau dipotong, itu terutama harus aglo sehat. Sehat ya Pak Woh ya. Ya sehat. Ya kayak gini, ini sehat. Nampak sehat, daunnya ke atas gitu Pak Woh ya. Iya, sehat. Dan segar, kemudian batangnya juga putih Pak Woh ya. Nah, kalau kemudian yang tidak sehat, Yang tidak sehat ya kayak gini, ini, soalnya nih habis dipotong. ini belum mapan Pak Woh ya. Ini belum Nah, apa, jadi daunnya agak turun begitu, berbeda dengan ini ya. Ini nampak kelihatan enak. Oh, berarti kalau posisi seperti ini bisa suatu saat bisa langsung dipotong-potong Pak ya, dicaca. Kalau seperti ini nunggu saya dulu. nunggu Nampak dulu. memang berarti kalau nekat pakai ini kemungkinan Ya gagal. Oke, siap. Jadi yang pertama adalah tanaman yang mau kita cacah harus sehat dulu. Terus ya, Terus apa lagi Pak Woh? terus media, masalah media itu penting sekali. Ya tanam Pak Woh. Media tanam penting sekali. Kalau media habis cacan itu harus yang steril. Nggak usah pakai pupuk, nggak usah. Pokoknya harus steril. Steril ya. Iya, Steril dari jamur, iya. dari Pokoknya hama gitu Pak Woh ya. dari steril. Setelah nanti kalau sudah tumbuh tunas, baru dikasih vitamin itu. Oke, siap. Berarti medianya harus steril, bebas Steril. dari jamur. Bebas Biar dari steril bagaimana Pak? Kita kasih obat atau bagaimana? Kalau biasanya Pak Woh? Biasanya ya kalau saya nggak usah dikasih obat, paling nanti kan setelah 2 bulan baru dikasih pupuk. Maksudnya biar medianya itu steril, itu dikasih fungisida atau apa? Kalau Pak Woh sendiri pengalamannya bagaimana? Kalau Pak Wos sendiri nggak usah pakai apa-apa, nggak usah. Pokoknya yang penting nggak ada hewannya gitu aja. Sama kecil-kecil itu Pak Woh. Yang penting nggak ada. Disangrai juga boleh. Disangrai dulu Sangrai, boleh. jadi Masa digoreng itu gitu ya. digoreng. Oke, intinya bahwa media tanam harus Harus steril agar nanti ketika nyemai itu tidak ada jamur atau bakteri yang masuk lewat semaian itu Pak Woh ya. Oke, siap. Itu Dapat 2. 80% pasti tunas. 80%. Jadi kalau nyemai 10, 8 jadi Pak Woh ya. Iya. Pengalamannya Pak Woh. Oke, siap. Jadi yang kedua tadi media tanam harus steril. Kemudian Pak Woh, agar semaian kita itu sukses apa? Ya itu harus pakai pisau yang bersih, Bersih. yang bersih. Kalau ada yang kotor nanti diamplas dulu. Nah, Pipik. biasanya Pak Woh cukup amplas gitu ya. Iya, cukup Kalau amplas pakai aja. misalnya alkohol atau hand sanitizer itu boleh nggak Pak? Ya boleh aja, tambah boleh bersih itu ya, tambah itu bersih tambah nggak apa-apa. steril ya. Kalau Tapi saya pakai amplas itu aja, tak pipik. Iya. terus kemudian oke Pak Woh, oke ini sudah bersih. Bagaimana dengan ketajamannya? Harus tajam banget atau bagaimana itu? Ya, Kan ini kan dekat dengan tangan kita ya. Ini khawatirnya kalau tajam banget itu
kres kena tangane gitu. Ya dikira-kira toh. Dikira-kira Pasti yang jelas kira- tajam Pak Wo ya. Pak Wo dulu juga pernah kena itu pasti kena. Biasanya gitu ya. Iya, soalnya Kalau bermain api batangnya itu harus Nah. kadang ada yang lunak, kadang ada yang keras. keras, Walaupun dihati-hati tetap tetap ini kena. kena ya. Nah, biasanya tandanya orang yang suka nyacah itu ininya Pasti kena. Ini hampir kena 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali sedikit sekali nih Pak Wo. Iya, Saya berkali-kali. 2 kali. Oke siap. Jadi yang ketiga tips dari Pak Wo adalah pisaunya bersih ya dan tajam tentunya Pak Wo ya. Oke Pak Wo, dapat 3 triknya. Apalagi Pak Wo agar semen kita ini sukses. Kalau potongan-potongan baru itu, kalau yang bagus itu pakai lilin juga bisa. Enggak. Bentar, maksudnya bagaimana? Ketika dipotong. Setelah dipotong, nah itu potongannya itu dikasih lilin. Bekas lukanya. Bekas lukanya. Bekas lukanya ditutupi lilin begitu. Lilin. Sama pakai Alteco juga nggak apa-apa. Atau yang lain Pak Wo. Nah, kapur sirih juga Kapur bisa. sirih. Oke. Jadi intinya bahwa ketika potongannya itu sudah dipotong, bekas lukanya ditutupi pakai lilin, Alteco atau kapur sirih ya. Itu dari ketiga itu biasanya Pak Wo rekomendasinya apa itu? Atau lihat-lihat aglonya atau bagaimana? Ya, kalau aglonya yang agak mahal biasanya saya pakai Alteco. Oh gitu. Iya. Maksudnya agak mahal itu yang koleksian Pak? Ya, yang koleksian. Kalau yang biasa begitu? Kalau yang biasa-biasa udah pakai kapur sirih gitu ya. Tapi kalau pakai lilin itu kalau panas ketika netes, kalau nggak kena itunya kena tangan kita. Tapi nggak apa lilin cuma gini aja nggak. Oke siap. Intinya bahwa jangan lupa ketika setelah memotong lukanya ditutupi. Entah pakai lilin, entah pakai kapur sirih, atau mungkin ada betadine juga Pak Wo ya. Iya. Betadine juga bisa Pak Wo ya. Kemudian nanti setelah ditutupin, kalau dilihat udah agak kering baru ditanam. Oh begitu. Berarti nunggu kering dulu Pak. Kering dulu. Nah, ini mungkin hal yang dilewatkan Pak. Iya. Terkadang belum kering. Belum kering langsung ditanam. Iya. Kemudian dikocor nanti hilang gitu ya. Oh percuma. Oke siap. Kalau pakai betadine itu langsung basah lagi. Kalau pakai Alteco itu pasti kering. Cepet keringnya gitu ya. Cepet keringnya. Tapi khawatir enggak? Pori-pori. Kalau Alteco itu kan bisa menutup mata tunasnya, itu gimana itu Pak? Ya kalau menutup mata tunasnya, kebetulan nanti tunasnya itu tumbuhnya lama banget. Agak lama. Berarti hati-hati Pak. Tapi harus hati-hati. Harus benar-benar lukanya aja. Jangan malam. Pokoknya kalau anu itu jangan malam. Kalau malam nanti bisa kena. Ya kalau mata tua, kalau malam agak anu Pak ya. Kalau mata muda, malam tidak ada masalah. Intinya bahwa dipaske benar-benar lukanya ketutup begitu ya. Khusus untuk Alteco karena nanti bisa menutup mata tunasnya. Itu aja cuman setengah menit langsung tanam karena mudah kering Pak Wo ya. Oke siap. Nah, kita sudah dapat lagi bahwa jangan lupa untuk menutup luka agar semaian kita ini berhasil Pak Wo. Oke siap. Selanjutnya Pak Wo ada lagi? Selanjutnya setelah dipotong ditutupi pakai Alteco juga bisa, lukanya itu. Terus ditanam nanti kalau nggak ada akarnya sebaiknya disungkup dulu. Oh disungkup. Nah kalau potongan nggak ada akarnya, yo juga disungkup. Disungkup. Ini kan potongannya kan tidak membawa akar Pak Wo ya. Itu disemai di dalam pot kemudian disungkup. Disungkup itu ya. Kalau biasanya Pak Wo disungkup barengan semua atau satu-satu? Kalau saya sudah tahu bener ya ditumpuk-tumpuk gitu langsung. Artinya beberapa semaian dijadikan dalam satu tempat disungkup rapat gitu ya. Tutup rapat. Nanti tiap 2 hari dibuka paling 1 menit 2 menit. Ditutup lagi. Untuk sirkulasinya itu biar udara. Begitu. Biar nggak busuk. Itu sampai berapa hari Pak? Berapa minggu begitu? Paling ya kurang lebih ya 1,5 bulan itu udah mulai muncul akarnya. Sudah mulai tumbuh tunas. Tunasnya keluar gitu Pak. Setelah mulai tumbuh tunas baru dikasih vitamin. Ya. Maksudnya vitamin ini vitamin akar atau vitamin atau pupuk atau bagaimana? Vitamin akar bisa, vitamin pupuk juga bisa. Pokoknya
biar media itu nggak terlalu asam. Oh begitu. Dan ada nutrisinya karena untuk genjot nutrisinya. pertumbuhan Pak Wo ya. Ah. Oke siap. Jadi disungkup ya. Kalau Pak Wo biasanya disungkup banyak begitu, disungkup dari satu ya. Kalau disungkup satu-satu juga boleh Pak ya. Ya juga boleh. Asal tertutup ya. Nah, Nanti tutup. agak repot nanti buka satu-satu Pak Wo ya. Buka 1 menit 2 menit tutup lagi. Itu nggak usah disirami. Tidak usah disiram. Nggak usah disirami selama 1 bulan. Selama 1 bulan tidak disiram. Nggak usah disiram. Nah ini mungkin kadang kelewatan. Kadang Iya. kita apa namanya biar nampak basah kita siram gitu. Itu masalah Pak ya. Jadi Soalnya sudah disungkup itu sudah lembab. basah. Basah terus ya Pak. Basah Sampai terus. 1,5 bulan ini basah terus. Basah terus. Karena disungkup itu gitu. Iya. Oh. Nanti setelah tumbuh tunas Nah, baru dikasih vitamin itu disemprot. semprot. Disemprot nanti dibuka, jangan disungkup tapi ditaruh yang sejuk. Sejuk. Oh Nah, begitu. dan yang sejuk nanti kalau Setelah 1,5 bulan kira-kira itu Pak. ya setelah tumbuh tunas itu aja. Oh, disemprot vitamin, dibuka di tempat yang sejuk. Kemudian kalau sudah mapan baru naik. Nanti kalau sudah mau tumbuh apa ya, tumbuh daunnya ya, kayak gini ya. Nah, Setelah tumbuh daunnya kayak gini nanti ditempatkan yang biasa. biasa. Berarti area perawatan Mas. Area ya? perawatan, Oke, ya. siap. Oke siap. Ini Berarti- contohnya red Sumatera ini. Red Sumatera ini banyak nih ya. Iya. Contohnya Goliath dan lain-lain. Oke lain-lain, siap Pak iya. Wo. Oh, selanjutnya Pak Wo. Apa lagi? Atau sudah? Ya nanti kalau masalah penyiraman yang kayak gini, penyiraman yang sudah jadi, penyiraman full aja, nggak usah dikit-dikit, full aja. Full nanti 3 kali sehari itu nggak apa-apa, full. Ya, maksudnya ini disiram itu digerocok begitu. Iya, digrocok tuh nggak apa-apa. Enggak, kalau ini kan sudah mapan Pak. Ini kita bicara yang semaian tadi. Oh Itu iya, gimana? Kalau yang semaian itu, yang semen tadi ya, ketika dipotong, dimasukkan ke media kan, nah, di pot itu, kemudian disiram disiram penuh full. 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 Oh, sampai full kenyang gitu Pak Sampai ya. full kenyang. Nanti setelah sudah nggak ada airnya netes baru disungkup. Harus tempat sungkup tadi ya. Nah, kalau Pak Wol pakai sungkup pakai ember cat itu. Nanti ember catnya ditumpuk-tumpuk gitu lah, baru ditutup Betul. sama itu. Pakai ember catnya. Iya. Sederhana sekali Pak. Sederhana Tapi hasilnya sekali. luar biasa. Jadi intinya Iya. bukan sarananya tapi hasilnya Pak. Hasilnya. Sarananya sederhana, tidak masalah. Yang Iya. hasilnya. Hasilnya. Oke Pak Wo, kita tadi dapat apa saja? Kalau kita mau motong kita pastikan tanamannya Sehat. Ya, jangan sampai ada yang cacat atau yang baru sakit atau Iya. atau belum mapan Pak Wo ya. Kemudian soal media tanamnya harus steril gitu Pak ya. Harus steril, kemudian pisau untuk motongnya juga bersih. Nah, kalau bisa ya steril Pak Wo ya. Jadi kalau beli di online tuh biasanya banyak yang bohong-bohong itu. Kalau nggak ada akarnya Heeh. itu jangan khawatir. Yang penting daunnya masih sehat itu nggak apa-apa. Nanti ditanam yang pakai media yang steril, nanti terus ditutup kayak itu, kayak ini, Apa ini? ditutup kayak ini. Oh, iya. Ini dulu nggak ada akarnya. Hmm. Terus saya tanam di tempat yang media steril di kayak packing kayak gini. Nah ini. Agar lembab Pak Wo ya. Nah itu nggak usah Oke. disirami nggak apa-apa. Oke siap. Jadi ini tambahan tips dari Pak Wo ketika mungkin kawan-kawan membeli online ya. Membeli online itu ternyata setelah dibongkar akarnya sedikit atau Akarnya- bahkan tidak ada. Kadang ada akarnya. Jadi kalau tanamannya sehat tidak usah khawatir Pak Nggak Wo usah ya. khawatir. Ya, diganti medianya dengan media yang steril. Yang steril. Steril kemudian di Di kayak packing itu. kayak baking itu ya. Dikasih Tapi tisu. sebelumnya terus disiram dulu Pak. disiram dulu Disiram full. dulu full kemudian seperti kita mau packing itu. Ya. Itu ditempatkan di sejuk atau disungkup Pak? Sejuk dulu. Sejuk. Tidak perlu disungkup. Nggak perlu Itu disungkup. kan tidak ada akarnya. Tapi nggak Dan apa-apa. nggak masalah. Di tempat yang sejuk dulu. Nanti setelah 2 minggu baru ditempatkan yang Itu tempat sudah biasa. walaupun tanpa akar itu bisa ya Pak Wo ya? Bisa.
Kamu juga pernah beli itu. Oh, Itu masih oh ada. pengalamannya itu. pribadi. Pengalaman pribadi. Oke, siap kawan-kawan semuanya. Iya. Jadi tadi mungkin saya lanjutkan tadi untuk luka bekas potongan jangan lupa di tutup Tutup, pakai iya, Alteco, bisa. sabun sirih atau lilin atau betadine Pak ya. Iya. Itu jangan sampai lupa. Kemudian disungkup untuk menjaga kelembapan Iya. gitu. Disungkup massal atau disungkup satu-satu gitu Pak Itu ya. bisa. Kemudian bisa. setiap 1-2 hari itu dibuka sedikit-sedikit, 1 menit 2 menit gitu Pak Ya, ya. nanti ditutup lagi. Tutup lagi. Kemudian jangan lupa ketika menyiram itu siramannya full, Full. sampai ngerojok full. Rojok full sampai basah-basah bener. Lek gelegean ya. Iya. Ya, alhamdulillah pem 17 Pak. Oke, siap kawan-kawan semuanya. Tip yang sangat menarik sekali dari Pak Wo ya. Ada banyak tadi tipnya, tidak saya hitung. Yang jelas ini bisa kita coba karena ini juga pengalaman pribadi dari Pak Wo dalam menyemai aglonema, dan saya yakin ini termasuk tip yang bagus. Iya. Yang namanya belajar itu nggak usah harus sekolah, nggak harus gini-gini, nggak usah. Namanya belajar itu apa yang kita lihat, apa yang kita Iya, dengar, dan apa yang kita baca. Kita buka Itu YouTube aja gitu udah Pak ya, cukup, kita iya. buka YouTube bisa kita belajar ya, termasuk belajar. YouTube-nya Aidina Garden, ketemu dengan saya dengan Iya. Pak Wo, dengan Mbah Gondrong, untuk kita bersama-sama belajar. Kalau sementara kita bicara soal aglonema Pak ya, nanti kita Iya. bicara tanaman yang lain mungkin Anthurium juga ada. oke, philodendron dan lain-lain tentunya Pak Wo ya. Lain-lain. Oke Pak Wo, ini mungkin sementara kita cukupkan, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu kembali. Kita ucapkan terima kasih pada Iya, Pak Wo, sehat sama-sama. selalu, sukses, Amin. amin. Dan terima kasih pada sahabat Aidina Garden yang sudah menyaksikan channel kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada salah kata saya mohon maaf. Demikian kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.